welcome to my very first vlog. Yeay! Finally, Mawar Hitam punya vlog walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, bukan tentang PUBG ya guys. Ya kita sambil jalan ya. Ya boleh. Maaf. So guys, hari ini kita lagi ada di New York City. Oh tentu saja tidak. Palangkaraya. Kita di Palangkaraya guys. Okay. Dan aku sudah bersama seseorang anak Palangkaraya juga yang sudah lama merantau di negeri orang. Meretum sepia. Di India ada Iman Singh. Halo. Apa kabar Rina? Kabar baik dong tentunya. Lama ya? Apa kabar? Iya, Bapak gimana? Agak ini ya kurang bersemangat hari ini karena mungkin apa? puasa. Oh, karena puasa. Tapi puasa harus semangat sebenarnya. Iya, tetap harus semangat ya. Ini pulang dari India. Ya. Ini adalah orang Palangkaraya asli yang ya saya tahu lah kehidupannya beberapa tahun yang lalu seperti apa kita ya. We are old friend, right? Yes, old friend long time ago. Long time ago. Since Kemudian kita masih sejak toddler ya kita. Yes, betul banget. Dari Friendster mungkin MIRC. 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 Berapa itu ya? Udah lama banget pokoknya ya. Lama banget. Kalian belum lahir. Ya, cabai-cabean belum lahir. Dan pastinya begitu merantau ke India, ya, sehingga bekerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Dan kemudian kehidupannya berubah drastis dengan besarnya nominal yang dia terima di luar negeri, guys. Alhamdulillah ya, tapi sebenarnya itu bukan itu. Bukan itu ya? Tapi poinnya adalah gue di sana tuh bisa menjadi diri gue sendiri, maksudnya seorang profesional. Kalau dulu awal-awalnya cuman kerja serabutan menurut gue sih, tapi sekarang udah teratur gitu. Hidup jadi teratur. Udah pasti ya hidupnya, udah alurnya udah ada gitu ya, sudah dari kerjanya hidup di negara di luar Indonesia. Yeah. Dan dengan kesuksesan Sinyo yang sekarang ada transformasi kehidupan, betul? Ya, ada transformasi kehidupan. Kesuksesan belum sih, belum satu fase lagi. Biasanya manusia memang nggak pernah merasa sukses ya, padahal sudah kaya raya. Ya. Nggak juga. Jadi begini, sebenarnya kesuksesan itu kesuksesan Sinyo nih, itu kan suatu pencapaian ya. Dan saya sebagai teman juga harus mensupport dong. Saya ikut bahagia untuk thank you Rina. Kesuksesannya Sinyo dengan money asim money flying ya kan, pulang ke sini. Bagaimana rasanya menjadi orang yang sukses, kemudian begitu kita sukses meraih sesuatu pasti akan ada muncul haters everywhere. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya punya haters? Menurut saya mereka bisa jadi motivasi Ya, terus? Kita jadikan motivasi, jangan malah justru dimusuhin. Kalau bisa dirangkul sih sebenarnya. Motivasi dulu, kita lihat dulu mereka tuh alasannya kita membenci apa gitu. Itu apa? Alasan mereka membenci apa gitu. Harus jelas. Jadi haters juga harus jelas ya. Tolong haters harus jelas, kalian tuh mau benci apa sebenarnya? Karena sebenarnya tuh haters tuh mereka benci terhadap diri mereka sendiri. Gitu. Karena mereka nggak bisa, karena mereka masih belum mampu. Menurut gue sih kalau misalnya banyak orang banyak haters ya, banyak haters justru itu bisa menguntungkan kita sebenarnya. Iya betul sih. Untuk kita karena sendiri. Memang kayak kita ya misalnya kita perlu sebuah drama ya untuk menaikkan reputasi kita ya. Banget. Ya perlu drama sedikit. Terus juga kalau kita nggak perlu juga capek-capek nyari psikolog untuk kekurangan kita apa sih sebenarnya, kekurangan diri kita apa sih, kita harus bagaimana gimana sih, kita lihat aja haters kita apa kata mereka. Baik, itu seperti biasa sih ya, memang hidup itu nggak bisa datar-datar aja, ada yang suka, ada yang benci, itu pro kontra biasa ya kan. Cuman pertanyaan besarnya adalah apa susahnya berbahagia, ikut bahagia melihat orang lain bahagia, kan gratis ya nggak sih? Kalau kita ada yang karena orang menurut gue sih pada umumnya ya, haters itu mereka yang gagal sama diri mereka sendiri. Jadi pas mereka ngelihat orang lain yang dulunya mungkin mereka anggap selevel, mereka lebih sukses, muncullah itu gitu. Mereka benci sama terhadap diri sendiri sebenarnya. Kenapa sih aku nggak bisa kayak dia gitu? Gitu ya. Nah kemudian semenjak Anda menjadi
warga negara asing untuk sementara. saya masih WNI. Saya masih WNI ya. Warga negara Indonesia yang tinggal di negara asing. Hampir 6 tahun sudah sekarang. Ya Allah, banyak keributan, tolong ini Bapak ada apa ya? dengan mobil ini? Mohon maaf. Kemudian barang belanjaan sudah mulai berbeda. Ya masih belanja di Zara? Gue biasa sekarang kayak kemarin tuh awalnya ya. Ini boleh nyebut merek ya? Boleh. Biar dibayar. Jadi awalnya pindah ke sana tuh dulu kan baju gua apa sih ya? Ada mereknya, Tas ada gua brand. apa sih ya gitu. Yang dari kampung halaman gitu. Terus udah nerima salary di bulan ketiga, itu udah berasa bedanya loh. Maksudnya yang bulan pertama, bulan kedua kan otomatis kasih orang tua dulu ya. Yes. Kasih orang tua, keluarga dulu. Terus bulan ketiga, oke, udahlah ya. Diri sendiri udah mulai Dulu menikmati udah mikir. Di bulan ketiga, bulan ke-6, 1 tahun pertama, Yes. dulu gue udah alhamdulillah bisa beli Zara, beli H&M, terus yang lain dan kawan-kawan itu. Limber, ya. Yang apa Spider, no. What? Surfing? No. Ada sih merek Jepang itu. Miniso. No. Bukan Miniso. Apa sih itu? Pokoknya merek Jepang lah. Iya, Itu. okay. Jadi itu alhamdulillah setahun pertama. Nah, setahun berikutnya itu kan udah yang namanya kemajuan informasi dan teknologi, sosial media, tiap hari gitu ya, melihat terus akhirnya terinfluence lah sama yang namanya streetwear. Awal streetwear dulu. Oke. Streetwear. Terus pelajarin itu streetwear. Oh, apa aja brandnya. Terus juga negara mana yang produksi streetwear terbanyak. Terus akhirnya gue nyari-nyari dah referensi-referensi gitu. Akhirnya kalau misalnya ke Eropa, ke sini, ke Milan juga ada, Paris ada, New York kalau di Amerika. Nah, yang Asia aja nih akhirnya Jepang. Jadi sempat 2 kali ke Jepang. Itu sebenarnya itu bukan yang gue visit yang ke tempat-tempat yang museum, temple atau apa, enggak. Kita berburu barang-barang branded yang streetwear kayak Supreme, Bathing Ape. Terus juga dan awalnya sih Supreme, Bathing Ape ya, awalnya sih itu aja. Makin kesini makinnya kayak Alex kayak gitu, yang brand-brand yang orang lain nggak pakai, yang nggak pakai gue pakai gitu. Ngeri ya. Jadi dia belanjanya sekarang kelasannya Gucci, kemudian apa lagi, dan itu delivery langsung ke depan rumah. Tapi yang streetwear ya, bukan yang untuk yang party, gitu. Bukan sepatu-sepatu itu yang sebutannya apa sih? Hypebeast sebutan buat apa? Hypebeast enthusiast. Okay. Jadi trennya sekarang Hypebeast. Itu untuk streetwear yang eksklusif, yang branded. Sebenarnya kalau kita jadi pengen Hypebeast gitu, kita harus pinter-pinter milih barang yang pas dengan karakter kita kayak gimana sih orangnya gitu. Kita cari dulu kayak misalnya orangnya kalem, lu harusnya yang makainya kayak gini, pemilihan warnanya, modelnya mungkin ya, warna modelnya gitu. Kalau aku kan pasti hitam semua ya karena aku suka main kotor. Kalau ngomongin soal Hypebeast ini Rin, banyak sekali mungkin sih menurut gue yang orang teman-teman Indonesia itu yang banyak menurut gue sih, aduh kok kayak gini ya jadinya ya gitu. Maksudnya bukannya di selera, tapi lebih cenderung ke nilai ekonomisnya. Kan di Indonesia banyak banget tuh reseller. Iya betul. Ini bukan ngomongin soal negatifnya reseller ya. Tapi menurut gue sih kalau ada punya banyak dana lebih baik kita langsung shopping di tempatnya, di tokonya, di store-nya, official store-nya. Kalau di reseller menurut gue sih kecuali kalau misalnya pengen banget. Tapi ini dalam artian ori dan tidak apa bukan? Kalau gue nggak ngomongin yang tidak ori ya. No hard feeling baby, it's okay. Ya nggak apa-apa gitu. I really struggle to fight counterfeit. Okay. Counterfeit, no. Jadi sebenarnya gini, kalau kayak brand-brand besar sejenis kayak Supreme, Gucci, Christian Dior, itu kan kita harus ngomong ya, kita harus mengakui bahwa banyak sekali barang-barang KW yang bertebaran. Banget. Jadi kayaknya kalau apalagi kita tinggal bukan di kota besar ya, kalau dibilang bukan kota besar juga. Mungkin kalau di Jakarta masih oke lah ya. Kalau di sini kita mau pakai barang ori pun kita terlihat pakai KW nggak sih guys? Banget, itu kejadian kemarin yang it's really happen. Iya, itu kejadian. Tapi sekarang nih sebenarnya dari hal yang kayak gitu,
dari hal-hal yang kecil menurut gue kayak gitu. Jadi gue kayak gini, gue mensyukuri gue udah support barang ori nih gitu. Gue kepuasan diri sendiri aja sendiri. Bukan I'm not satisfying others by wearing that stuff. Ya, gitu. betul. Jadi ini bukan tentang cara penglihatan orang ke kita ya. Iya, tapi gue puas ke diri gue sendiri. Gue menghargai gue sendiri gitu. Duit yang kerja gue beli barang ori itu dia. Gue yang lebih cenderung ke situ sih gitu. Bukan untuk mensatisfy untuk memuaskan mata orang lain. Pandangan orang, bener banget. Jadi kan gini, nggak ada salahnya kita memberi reward kepada diri kita sendiri. Kita kerja nih, kita kerja capek, mungkin dari pagi sampai malam dengan tekanan yang sekian besar. Kemudian kita beli barang mahal, anggapan sekian puluh juta. Menurut saya kalau mampu ya kenapa enggak, ya nggak sih? Masih wajar aja karena itu ngasih reward buat diri sendiri. Tapi yang disayangkan adalah ketika kita belanja untuk memberikan reward kepada diri kita sendiri, entah belanja, entah kita jalan-jalan liburan, sedihnya adalah bacot. Gue boleh kasih tips nggak buat hypebeast anak-anak? Biasanya pelajar dan mahasiswa ya, kantongnya masih gitu ya. Sama juga gue juga melalui fase itu. Nah, sekali-sekali nggak usah deh itu beli-beli yang barang-barang yang palsu-palsu gitu. Bagusnya kita tabung, beli satu barang yang limited edition, cari yang limited edition banget. Ini boleh nggak sih parkir sini? Boleh kita parkir. Kita mau belanja kue dari emas ya? Enggak, gue sudah ngidam yang ini. Pokoknya kita cari barang-barang yang limited edition. Kita boleh? Boleh. Boleh kok. Limited edition. Jadi nabung. Lo terserah deh mau dapetinnya dari reseller atau langsung untung-untung bisa liburan sama keluarga terus belanja sendiri di tokonya. Mantap, itu betul sekali guys. Jadi nggak apa-apa ya, kadang-kadang kalau belanja ya biarkanlah orang mau menghabiskan duit seperti apa. Dia mau jadi orang yang konsumtif pun itu haknya dia karena dia sudah bekerja keras ya. Karena kita jalan-jalan dikit dikira punya sugar daddy. Oh my goodness, I'm really serious. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Kamu mau beli apa? Gue mau beli kue. Oke, mau beli kue? Nanti kita balik lagi. Kita nanti balik lagi sebentar, kita akan jeda pariwara. Enggak. Kita pause dulu sebentar. Ya. Hai guys, balik lagi. Kita tadi habis apa sih? Ada yang dibeli, terus kita harus menepi ya. Terus lagi sekarang kita mau jalan lagi. Iya. Kita tadi ngomong sampai mana ya? Sampai yang palsu-palsu gitu deh. Palsu-palsu. Terus tips buat anak mahasiswa pelajar yang mau jadi hypebeast tingkat pemula. Ya, memang semuanya harus diawali dari bawah. Kita nggak bisa langsung ke atas. Dan semuanya itu diawali dengan kecintaan kita terhadap sesuatu. Kalau kita memang bener-bener hobi banget gitu ya, getol banget, ya udah lakuin aja. Tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, lebih baik nggak usah deh. Nah gitu. Karena gini, kalau memang masih belum bisa beli brand yang mahal, alangkah lebih baiknya kalau kita mencintai produk lokal, bukan begitu? Support local products. Nah itu it's kita mulai better. dari situ dulu. Ya daripada kita beli yang palsu-palsu KW-KW. Aduh. Karena ada yang bilang apa sih bedanya ori sama KW? Ya beda dong. Beda banget. Beda banget. Ada harga, ada kualitas ya. Jadi jika Anda ketemu sama barang kelihatan ori gitu tapi harganya yang jauh lebih murah, hati-hati. Jelas. Hati-hati. Sudah dipatokan harganya ya. Tapi sekarang Rin, barang KW juga dijual orang yang dengan harga yang hampir mirip harga asli gitu loh. Tapi kan ada sertifikat ya harusnya. Ya harusnya ada. Dan kita harus kembali lagi kita ke masing-masing harus lebih cerdas lagi lah ya. Nah, itu dia. Dan mulut-mulut nyinyir di luar sana, kalau seandainya belum bisa beli yang branded, kerja say lebih keras lagi. Just work your ass off. I like that word. Dan apa ya? Yang pastinya daripada kita ngejulitin orang, mending kita kerja biar kita bisa beli barang yang kita mau tentunya. Berapa? Iya kan? Dan apa ya? Jangan kau menolak sih, bukan? Iya. Jangan Ngejulitin orang atau jangan terlalu
gimana ya, ya udah sih biarin aja gitu loh, dia mau pakai apapun itu haknya dia, itu duitnya dia, itu hasil kerja kerasnya dia. Ya kan, kita support aja, ada teman sukses di support ya kan. Kadang-kadang karena waktu itu aku kan beli Victoria's Secret kan. Biarpun dalaman ya. Underwear. Produk dalaman ya. Terus. Underwear. Terus dikatain, ngapain sih beli celana dalam seharga beras? Udah, lo harus tinggalin orang-orang kayak gitu. Oh my goodness. Masalahnya apa? Ya udah sih, biarin aja ya kan. Tinggalin aja orang seperti itu ya, karena dia mikirin levelnya masih beras gitu. Kita kan udah yang kita bukan beras lagi, kita beton. Apa gitu ya. Jalan-jalan dibilang punya sugar daddy. Kita tuh hidup penuh dengan kecurigaan tuh nggak baik, say. Udah, jangan suka penyakit hati ya kan. Orang sukses ya udah kita ikut senang, siapa tahu ketularan suksesnya ya kan. Gitu. Oke deh, aku mau nemenin dia cari buat perlengkapan yang diperlukan untuk Idul Fitri. Kita nggak boleh belok di sini. Oh iya, di depan lagi. Mohon maaf. Perlengkapan untuk Idul Fitri. Dia mau cari barang biasa Sultan baru pulang kan, belanja aja dia dari tadi. Pusing ngabisin duit ya, kayak gimana? Dia bingung caranya ngabisin duit. Kalau kita kan bingung gimana caranya dapetin duit gitu. Ya oke deh. Ya pastinya thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian like dan juga share. Akhirnya saya Rina Ardila dan juga Imam Sinyo. Thank you ya. Tungguin vlog selanjutnya ya. Oke, dadah. Bye bye.